Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mulia Putri, NIM 1120-105. Di sini saya akan menjelaskan sejarah peradilan pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, hingga Turki Utsmani. Berikut penjelasannya. Mulai pada masa peradilan pada masa Rasulullah. Berbicara peradilan pada masa Rasulullah tak lepas dari penetapan hukum, dan masa ini pada masa Rasulullah dibagi menjadi dua fase, fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Fase Makkiyah berlangsung pada 13 tahun dari kerasulan sampai hijrahnya Rasulullah, yang berlanjut umat Islam masih terisolir sedikit, kualitas kepastiannya masih lemah, belum bisa membentuk komunitas umat yang mempunyai lembaga pemerintahan yang kuat. Fokus penanaman akidah tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Itu pada masa fase Makkiyah. Selanjutnya fase Madaniyah berlangsung Nabi Muhammad hijrah sampai dengan wafat. Kemudian Islam sudah kuat, kualitas umat Islam sudah banyak dan telah mempunyai tata pemerintahan sehingga media-media dakwah berlangsung dengan aman dan damai. Sehingga perlu adanya tasyri' dan pembentukan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara individu dan suatu bangsa dan bangsa lain. Selanjutnya, peran Rasulullah tak luput dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Rasulullah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Al-Quran dan ijtihad Rasul. Proses peradilan pada masa Rasulullah berlangsung sangat sederhana, lebih bersifat fatwa dengan model tanya-jawab, tetap menjunjung tinggi nilai keadilan. Terkesan tidak formal, tetapi rukun-rukun al-qada telah terpenuhi. Putusan Rasulullah SAW mengandung nilai kebenaran, sehingga putusan ini sangat dihormati oleh semua pihak yang berkara. Rasulullah SAW berpesan kepada Ali agar tidak tergesa-gesa memutuskan hukum sebelum mendengar pembicaraan kedua belah pihak. Telah ada peninjauan kembali. Praktik wilayah al-hisbah dan mahzalim telah dipraktekkan pada masa Rasulullah. Alat bukti pada masa peradilan masa Rasulullah, yang pertama bayyinah, itu fatwa kebenaran. Yang kedua saksi, ketiga firasat, keempat sumpah, kelima bukti tertulis. Perangkat hukum yang meliputi ikrar, pengakuan terdakwa, bukti, sumpah, dan penolakan. Selanjutnya, larangan hakim. Dalam masa Rasulullah, larangan hakim sebagai berikut: memutuskan perkara dalam keadaan marah, suap, dan menerima hadiah. Selanjutnya, hakim yang diangkat Rasulullah SAW. Yang pertama, Mu'az bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, gubernur dan hakim Yaman. Yang kedua, Atad bin Asid, Makkah. Telah ada peninjauan kembali, gaji hakim disesuaikan dengan masa dan kebutuhan. Selanjutnya, peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ada 4, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Peradilan pada masa Abu Bakar As-Siddiq berlangsung selama 2 tahun. Keadaan peradilan relatif sama pada masa Rasulullah. Nah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu lebih fokus memerangi muslim murtad dan memerangi orang yang membangkang tidak menunaikan zakat. Jabatan hakim dipegang oleh khalifah, dan pada masa Abu Bakar itu perkara yang muncul itu sedikit. Selanjutnya, peradilan Islam pada masa Umar bin Khattab berlangsung pada tahun 634 sampai 644 Masehi.
Kekuasaan Islam pada masa ini sudah meluas. Tugas pemerintahnya pun beragam. Nah, pada masa Umar bin Khattab itu terdapat Risalatul Qada yang berisi prinsip atau pedoman yang berbicara tentang hakim dikirimkan ke hakim di daerah. Nah, pada masa Umar bin Khattab itu sudah ada perbedaan dari masa Umar bin Khattab. Selanjutnya, Umar bin Khattab disebut sebagai peletak dasar dustur, piranti lunak peradilan. Selanjutnya, peradilan pada Utsman bin Affan. Peradilan sudah dilaksanakan pada sebuah gedung. Khalifah mengikuti langkah Umar bin Khattab dalam pemilihan qadhi dan berstandar Al-Quran dan Sunnah, serta musyawarah dengan sahabat dalam menetapkan suatu hukum. Pada masa Utsman bin Affan, hakim diberi gaji dan stafnya dari Baitul Mal, mengangkat penjabat administrasi peradilan dan menyempurnakan administrasinya. Hakim yang menjabat melanjutkan masa Umar itu adalah Abu Barda, Syuriah, Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Thabit, dan Umay bin Ka'ab. Kelemahannya pada masa Utsman bin Affan hanya melanjutkan sistem peradilan khalifah di sebelumnya. Terdapat nepotisme yang tidak segera ditumpas secara tegas. Itu pada masa Utsman bin Affan. Selanjutnya, sejarah peradilan pada masa Ali bin Abi Thalib. Mengikuti langkah kekhalifahan sebelumnya, Ali memberikan petunjuk pengangkatan hakim, orang yang dipandang utama, bukan dari berpenghidupan sempit, harus berwibawa, tidak tamak, berilmu luas, otak cerdas, dan daya kerja sama sempurna. Ali memberikan perhatian pada gubernur dan hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Kitab-kitab peradilan, fikih, dan sejarah sering kali membicarakan ijtihad imam sekaligus hakim. Dalam masa peradilan Ali bin Abi Thalib terdapat sebuah kasus dan Ali mengangkat penjabat-penjabatnya dari saudaranya Ali sendiri. Peradilan pada masa Bani Umayyah. Nah, pendiri Bani Umayyah itu bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syuriah, menolak membait Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan menuntut Ali bertanggung jawab atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah diawali oleh Baghdad, Muawiyah terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan dibaiat oleh pengikutnya sebagai khalifah. Mereka mendirikan negara di dalam negara, menjadikan Damaskus menjadi ibu kota pemerintahan Islam. Padahal pusat pemerintahan yang sah adalah Kufah di bawah kepemimpinan Ali. Pada masa Bani Umayyah, pemerintahan mendirikan lembaga kehakiman dikepalai oleh ketua hakim. Hakim memutuskan perkara dengan ijtihadnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi. Pendapat ulama qadhi tidak lagi dihormati oleh pemerintahan. Kuatnya pengaruh absolutisme terhadap hukum dan pengadilan. Figur khalifah umumnya tidak digolongkan pada kualifikasi ulama atau fuqaha, bahkan di antara mereka terhadap pribadinya yang dinilai kotor. Tidak semua perkara peradilan menjadi wewenang hakim. Kewenangan hakim dibatasi pada masalah perdata dan perkara perorangan, serta hukum kekeluargaan, sementara pidana menjadi wewenang pemerintahan. Peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Nah, pada masa peradilan Bani Abbasiyah yang pertama dikenal sebagai kerajaan Islam, namun ta'assub, fanatisme, mazhab yang kuat.
perkembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan sangat pesat. Pelaksanaan hukum Islam menurut mazhab tertentu, terus lemahnya ruh ijtihad hakim dalam menetapkan hukum karena berkembangnya 4 mazhab. Hakim memerintahkan memutus perkara sesuai dengan mazhab yang dianut penguasa atau masyarakat setempat. Pada masa Bani Umayyah, para hakim memutuskan perkara di bawah pengaruh kekuasaan pemerintah mazhab. Para khalifah membimbing hakim supaya segala perbuatan mereka mendapat legitimasi agama. Jangan sampai fatwa qadhi bertentangan dengan keinginan khalifah. Nah, pada masa Bani Umayyah, lahirnya istilah qadha al-qudrat, hakim atau jaksa agung yang berkedudukan di ibu kota negara. Dia mengangkat hakim di daerah. Qadhi al-Qudat pertama pada masa Bani Umayyah yaitu Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, penyusun kitab Al-Kharaj pada masa Harun ar-Rasyid. Peradilan pada masa Bani Abbasiyah dibentuk sebagai instansi sendiri. Hakim memilih daerah tertentu di bawah pengawasan Qadhi al-Qudat yang mengatur lembaga peradilan. Pada saat wilayah Abbasiyah banyak yang melepaskan diri, maka di wilayah itu juga diangkat pula Qadhi al-Qudat. Pada masa Bani Abbasiyah, awalnya sidang dilakukan di masjid atau di rumah hakim. Selanjutnya, persidangan dilakukan di suatu majelis meluas di tengah kota, memenuhi syarat kesehatan dan disusun jadwal hari tertentu untuk pemeriksaan perkara. Keistimewaan pada masa peradilan pada masa Bani Abbasiyah itu diciptakannya pemisahan antara jenis konflik sosial, sengketa dan wakaf, wasiat, lembaga sosial kemasyarakatan yang perlu santunan, yaitu orang gila, anak yatim, orang yang bangkrut, dan ahli sufah, wasiat dan wakaf orang muslim, perkawinan orang yang tidak mempunyai wali, dan lembaga yurisdiksi, yaitu kepolisian, mazalim, kisos, hisbah, dar arhab, baitul mal. Beda halnya dengan masa Bani Abbasiyah yang pertama, pada masa Bani Abbasiyah yang kedua, keadaan pemerintah itu telah rusak. Kritis sosial, politik budaya, agama, dan lain-lain. Terjangkitnya al-hawn, yaitu materialisme, terlalu cinta dunia, dan hilang semangat ijtihad. Kerusakan merata, termasuk pada bidang peradilan. Orang yang diangkat menjadi hakim diharuskan membayar sejumlah uang kepada pemerintahannya setiap tahun. Kekuasaan hakim menjadi lemah karena pemerintahannya juga lemah. Pada masyarakat dalam kondisi kritis sosial, politik, budaya, agama, dan sebagainya, umat Islam terjangkit penyakit al-hawan, yaitu terlalu cinta kepada dunia dan materialisme. Kebudayaan dan peradaban seolah sebuah konstruksi istana yang hancur sendi-sendinya. Khalifah al-Mansur menawarkan jabatan qadhi kepada Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ibnu Abil Zim. Ketiganya menolak demi mempertahankan agamanya, lalu dipenjara. Selanjutnya, peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Masa kekuasaan pada peradilan masa Turki Utsmani berlangsung kurang lebih 6 abad. Terobosan dimulai oleh Sulaiman dalam upaya kodifikasi dan legislasi, sering meluasnya wilayah di Eropa. Secara garis besar, hukum pada masa Turki dibagi menjadi 2 era, yaitu masa sebelum Tanzimat dan pasca Tanzimat. 1. Pada sebelum Tanzimat, Turki Utsmani dipimpin oleh sultan yang memiliki kekuasaan temporal atau duniawi, yang bertugas memerintah negara, dan kekuasaan spiritual atau rohani yang bertugas menyiarkan dan membela Islam. Dibantu 2 pegawai tinggi, Sadaram untuk urusan pemerintahan dan Syaikh al-Islam untuk
urusan keagamaan. Syekh al-Islam dibantu dengan Qadi al-Askar al-Rumali yang membawai Qadi Utsmaniyah bagian Eropa. Qadi al-Askar Anduli membawai wilayah Utsmaniyah bagian Asia dan Mesir. Untuk peradilan pada masa Turki Utsmani, yaitu An-Juz'iyat, mahkamah biasa atau rendah, menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Kedua, Mahkamah Al-Instaf atau mahkamah banding yang bertugas meneliti dan mengaji perkara yang berlaku. Ketiga, Mahkamah Al-Tamyiz Al-Naql wa Ibram, yaitu mahkamah tinggi yang berwenang mencatat para qadi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Dan yang keempat, Mahkamah Al-Instraf Al-Ulya atau Mahkamah Agung, berada langsung di bawah pengawasan sultan. Pelaksanaan peradilan tidak semaksimal karena investasi pemerintah sangat kuat. Bahkan sistem peradilan dikuasai oleh penjabat pemerintah, sehingga belum tampak pemisahan antara urusan agama dan pemerintahan. Yang kedua, masa Tanzimat. Secara bahasa, Tanzimat berasal dari kata nazama yunazimu tanziman yang bermakna mengatur, menyusun, mensistemasi, merencanakan, dan memformulasikan. Biasa dikenal dengan Tanzimat al-Khairi, gerakan pembaruan di Turki Utsmani yang diperkenalkan dalam sistem birokrasi dan pemerintahan yang melingkupi bidang hukum, administrasi, pendidikan, keuangan, perdagangan, dan lain sebagainya. Latar belakang munculnya Tanzimat. Eropa mendesak kerajaan Turki Utsmani untuk mengayomi kaum Zimmi yang berada di kekuasaan wilayah Utsmani. Pemberlakuan hukum fikih bagi Eropa yang berada di wilayah Utsmani dengan hukuman mati jika murtad. Munculnya tokoh-tokoh Tanzimat yang berupaya membatasi kekuasaan sultan yang absolut. Lembaga pada peradilan masa Turki Utsmani juga berubah. Ada mahkamah biasa, banding, dan mahkamah agung, baik masa sebelum maupun sesudah Tanzimat. Kritikan dari cendekiawan Islam kerajaan Utsmani pada pembaruan syariat tidak lagi dihargai, bahkan dilanggar. Kedua piagam yang dikeluarkan meski pada dasarnya menjunjung tinggi syariat, namun praktiknya banyak mengadopsi hukum barat. Hukum syariat dan adat dihapuskan diganti dengan hukum barat. Perkawinan pun tidak lagi menggunakan hukum syariat dan diganti dengan undang-undang yang diadopsi dari Swiss. Sejalan dengan perkembangan peradilan, karena hakim yang semestinya menjadi benteng terakhir penegakan hukum Islam dan berisdat sudah tidak lagi berarti lagi. Sekian pemaparan dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.